Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Vicky selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Akuntansi dan teman-teman yang kami banggakan. Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi Sistem Akuntansi Utang. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firly Anisanda Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Joharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurora Nindya dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Baktiar dengan nomor NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Hadidia Girahmasi dengan NPM akhir 041. Baik, sebelum pada pembahasan sistem akuntansi utang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sistem retur pembelian yang dimana memiliki hubungan pada pengurangan utang. Nah, retur pembelian sendiri dilakukan saat barang yang diterima dari pemasok tidak sesuai dengan pesanan, rusak saat perjalanan, ataupun datang terlambat dari jadwal yang disepakati. Tujuannya adalah untuk mengembalikan barang yang sudah dipesan kepada pemasok. Dalam proses retur pembelian terdapat 3 fungsi yang terlibat, yakni ada fungsi pembelian, yaitu tugasnya membuat memo debit untuk otorisasi retur barang. Lalu ada fungsi gudang, tugasnya menyerahkan barang yang akan diretur berdasarkan memo debit. Lalu fungsi pengiriman, yaitu mengirimkan kembali barang ke pemasok sesuai instruksi memo debit. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi, yang tugasnya adalah mencatat transaksi retur ke jurnal retur pembelian atau jurnal umum, mengurangi nilai persediaan dari kartu persediaan, dan mengurangi utang usaha di kartu utang. Dokumen yang digunakan dalam proses retur pembelian ini ada 2. Yang pertama adalah memo debit yang dimana diterbitkan oleh fungsi pembelian untuk memberi otorisasi retur. Dan yang kedua adalah laporan pengiriman barang yang dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan jumlah barang yang dikembalikan. Lalu catatan akuntansi yang digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah jurnal retur pembelian atau jurnal umum untuk mencatat transaksi retur. Lalu kartu persediaan untuk mencatat penurunan persediaan akibat retur. Dan yang terakhir adalah kartu utang untuk mencatat pengurangan utang kepada pemasok. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Yang pertama, prosedur perintah retur pembelian. Fungsi pembelian memerintahkan fungsi pengiriman dengan memo debit. Yang kedua, prosedur pengiriman barang. Fungsi pengiriman mengirimkan barang sesuai memo debit dan membuat laporan pengiriman. Ketiga, prosedur pencatatan utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen retur dan mencatat atau mengarsipkan memo debit sebagai pengurangan utang. Unsur pengendalian internal. Dalam organisasi, fungsi pembelian terpisah dari akuntansi. Retur pembelian dilakukan beberapa fungsi setelah organisasi. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, memo debit diotorisasi fungsi pembelian, laporan pengiriman diotorisasi fungsi pengiriman, pencatatan utang berdasarkan memo debit dan laporan pengiriman. Pencatatan jurnal diotorisasi sistem akuntansi. Dalam praktik yang sehat, memo debit bernomor urut dan dipertanggungjawabkan fungsi pembelian. Laporan pengiriman bernomor urut dan dipertanggungjawabkan fungsi pengiriman. Buku pembantu utang direkonsiliasi dengan akun kontrol utang. Selanjutnya ada penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Pertama, fungsi pembelian terpisah dari akuntansi. Pemisahan fungsi pembelian dari akuntansi dijelaskan dalam sistem pengendalian internal akuntansi pembelian. Kedua, transaksi dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi retur pembelian, melibatkan fungsi pembelian, pengiriman, pencatatan utang, dan akuntansi, tidak hanya satu fungsi.
Selanjutnya yaitu tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Otorisasi atas transaksi retur pembelian dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh pegawai yang memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Setiap transaksi retur pembelian yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian, karena setiap transaksi retur pembelian terjadi dengan diotorisasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, maka aset perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Transaksi pembelian dimulai dengan diterbitkannya surat order pembelian oleh fungsi pembelian jika barang yang diterima dari pemasok tidak sesuai dengan barang yang dipesan dalam surat order pembelian. Lalu terjadilah retur pembelian. Transaksi retur pembelian ini harus diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan cara membubuhkan tanda tangan pada memo debit. Yang kedua yaitu laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Transaksi retur pembelian dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian dan dilaksanakan dengan diluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda telah dikirimkannya barang yang telah dibeli kepada pemasok yang bersangkutan. Laporan pengiriman barang ini harus diotorisasikan oleh pengiriman sehingga dapat menjadi dokumen pendukung yang sahih dalam pencatatan berkurangnya utang dan persediaan barang. Yang ketiga, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kesahihan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dalam sistem retur pembelian, pencatatan mutasi utang, dan persediaan harus didasarkan pada dokumen sumber memo debit. Dokumen ini dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi pengiriman sebagai bukti telah dilaksanakannya pengembalian barang kepada pemasok yang terkait. Catatan berkurangnya utang akibat transaksi retur pembelian dijamin ketelitian dan keandalannya jika didasarkan pada memo debit yang diotorisasi oleh fungsi pembelian dan dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Penyimpanan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dalam arsip bukti laporan yang belum dibayar atau pencatatan memo debit ke dalam memo utang diotorisasi oleh fungsi pencatat utang dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber atau bukti memo atau faktur dari pemasok. Pencatatan memo debit ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi pencatatan jurnal dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Penggunaan formulir bernomor unit tercetak. Terdapat pengawasan formulir sebagai pengawasan terhadap terjadinya transaksi keuangan. Dan salah satu cara pengawasan formulir adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat dalam sistem retur pembelian, formulir pokok memo debit dan laporan pengiriman barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan, yakni fungsi pembelian dan fungsi pengiriman. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Selanjutnya terdapat bagian alir dokumen sistem retur pembelian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur pencatatan utang yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, account payable procedure, dan yang kedua, voucher payable procedure. Account payable procedure. Jadi di dalam prosedur ini ada dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama faktur dari pemasok. Yang kedua ada kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau surat pemberitahuan yang berupa tebusan yang dikirim ke pemasok dan juga berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Lalu di dalam prosedur ini juga ada catatan akuntansi yang digunakan, yaitu yang pertama ada kartu utang. Kartu ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada setiap kreditur. Yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang terakhir, yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan untuk pengeluaran kas yang lainnya. Di dalam prosedur ini, pada saat faktur dari pemasok telah disetujui dibayar, itu juga ada lagi buktinya, yaitu faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Lalu, informasi dalam jurnal pembelian ini kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Nah, lalu juga pada saat jumlah dalam faktur ini dibayar,
akan ada cek yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu informasi dalam jurnal pengeluaran kas tersebut yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang supaya di dalam kartu utang ini mengetahui bahwa kartu utang yang tersebut yang sudah terjadi sudah dibayarkan. Voucher Payable Procedure. Dalam voucher payable procedure, pencatatan utang hanya melalui 2 tahap pencatatan, yaitu dalam register bukti kas keluar dan jurnal pengeluaran kas. Bahkan dalam prosedur pencatatan utang tertentu, pencatatannya hanya dilakukan melalui 1 tahap saja. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedure adalah bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Bukti kas keluar ini merupakan formulir pokok dalam voucher payable procedure. Formulir ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai surat perintah kepada bagian kasa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya. Ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Kemudian, catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure adalah register cek atau cek register, dan kedua, register bukti kas keluar atau voucher register. Selanjutnya, prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedure dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, one time voucher procedure. Dalam prosedur ini, untuk setiap waktu dari pemasok dibuatkan 1 set voucher. One time voucher procedure dibagi menjadi 2. Yang pertama, one time voucher procedure dengan dasar tunai. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip, sementara menurut tanggal jatuh tempohnya. Pada saat jatuh tempo faktur tersebut, fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Dalam prosedur pencatatan utang ini tidak diselenggarakan catatan formal mengenai faktur yang belum dibayar. Kedua, ada one time voucher procedure dengan dasar waktu atau accrual basis. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Pada saat bukti kas keluar tersebut jatuh tempo, dokumen ini dikirimkan ke bagian kasa sebagai dasar untuk membuat cek untuk dibayarkan kepada pemasok. Pengeluaran cek ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Prosedur ini sering juga disebut sebagai full-fledged voucher system. Kedua, build-up voucher procedure. Dalam prosedur ini, 1 set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari 1 faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya disimpan sementara dalam arsip menurut abjad. Pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo pembayaran yang lain, bukti kas keluar diambil dari arsip, dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam register bukti kas keluar, dan kemudian diserahkan kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basis. Karena bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar pada saat bukti kas keluar tersebut dibayar, hal ini berarti pendebitan akun lawan utang dilakukan dengan dasar waktu dengan cara sebagai berikut. Dibuat jurnal untuk semua bukti kas keluar yang belum dibayar pada saat pembuatan laporan keuangan, atau menutup semua bukti kas keluar dengan cara menjumlahkan rupiah faktur yang tercantum di dalamnya pada saat pembuatan laporan keuangan. Saya akan menjelaskan metode distribusi pembelian. Seperti halnya dengan distribusi penjualan, terdapat 5 metode distribusi pembelian. Yang pertama, metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Yang kedua, metode akun berkolom. Yang ketiga, metode akun tunggal. Yang keempat, metode 3 tunggal. Dan yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Yang pertama, metode jurnal berkolom. Distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, jurnal pembelian. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Jika pendebitan ini menyangkut biaya, distribusi dapat dilakukan dengan dasar waktu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada akhir bulan dibuat rekapitulasi biaya dari arsip faktur yang belum dibayar. Atas dasar rekapitulasi tersebut dibuat jurnal umum dengan debit biaya dan kredit utang dagang. Jurnal tersebut kemudian dibalik pada awal bulan berikutnya. Selanjutnya ada metode akun berkolom. Metode akun berkolom dapat dalam distribusi pembelian adalah teknik pencatatan akuntansi yang menggunakan banyak kolom untuk mengelompokkan pembelian berdasarkan jenis barang, pemasok, atau akun terkait. Jadi dalam satu buku besar atau jurnal khusus pembelian ada beberapa kolom yang mewakili berbagai akun pembelian. Selanjutnya ada metode akun tiket tunggal. Berdasarkan bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Tiket tunggal ini kemudian direkap dan hasil rekapannya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar.
Tiket tunggal kemudian diarsipkan melalui nomor akun dalam klasifikasi. Pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.